Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Taufiq Ramadan Atmatmaja dari kelompok 2 bersama juga dengan Nyimas Nirmalasari, Jian Rika dan juga Noval Marwan ingin mempresentasikan tentang Omnibus Law berpengaruh terhadap tenaga kerja dan juga perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 hal yang disasar pemerintah, yakni UU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan pemberdayaan UMKM. Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, bukan hanya Indonesia yang akan menerapkan Omnibus Law, melainkan sudah ada sejumlah negara yang menerapkannya sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Omnibus Law juga dikenal dengan Omnibus Bill. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Secara proses pembuatan, pakar hukum membuat bahwa tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Dan juga dampak-dampak positif dari Omnibus Law bisa mempercepat infrastruktur riset, dan Morgan Stanley menyebutkan bahwa Omnibus Law bisa diharapkan menguatkan kebijakan moneter, inflasi, kebijakan fiskal dan akomodatif, dan juga mempercepat belanja infrastruktur, dan juga mampu mendorong investasi, dan juga positif untuk pengembangan dan juga properti. Omnibus Law memiliki beberapa dampak bagi tenaga kerja. Yang pertama, pekerja terancam tidak menerima pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau meninggal dunia. Yang kedua, TKA lebih mudah masuk ke Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81 poin 4 hingga 11 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Batas maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus. Pemerintah mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam terkait ketentuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimum karyawan kontrak selama 3 tahun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, jam lembur bertambah dan cuti panjang hilang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pasal 81 poin 22 mengubah pasal Undang-Undang 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Juga ada 3 poin menurut sejumlah lembaga pemeringkat asing tentang pemberlakuan RUU Omnibus Law ini. Pertama, mempercepat infrastruktur. Yang kedua, mampu mendorong investasi. Dan yang ketiga, positif untuk mengembangkan properti. Menurut Bank Dunia, ada setidaknya 3 hal positif dari RUU Omnibus Law. Pertama, RUU ini memberikan isyarat kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, menghapus pembatasan investasi termasuk praktik diskriminatif terhadap investor asing